Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Putri dengan NIM 2210531027 dari kelas Manajemen Risiko A1 dengan dosen pengampu Ibu Rita Rahayu. Ingin presentasikan materi terkait audit berbasis risiko. Pertama yaitu pengertian audit berbasis risiko. Audit berbasis risiko adalah pendekatan audit yang dimulai dengan proses penilaian risiko audit, sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan auditnya lebih difokuskan pada area penting yang berisiko terjadinya penyimpangan atau kecurangan. Audit berbasis risiko tidak hanya memusatkan perhatian pada catatan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan, namun juga memusatkan perhatian pada proses akuntansi, pemilihan dan pencatatan data, dan pengidentifikasian indikator risiko kegagalan. Selanjutnya, tujuan. Adapun tujuan dari audit berbasis risiko adalah yang pertama, menjadi sistem check and balance terhadap kontrol organisasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi kesalahan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi adanya masalah lainnya. Yang kelima, mengungkapkan temuan mengenai kelemahan yang dimiliki manajemen. Selanjutnya, manfaat audit berbasis risiko. Manfaat audit berbasis risiko menggunakan pendekatan yang berbeda dengan audit konvensional. Audit berbasis risiko lebih menekankan pada proses dan sistem yang dijalankan oleh perusahaan dan tidak berfokus pada individual di dalamnya, seperti halnya yang dilakukan oleh audit konvensional. Pendekatan ini membuat proses audit berbasis risiko memberikan manfaat yang berbeda pula bagi pihak perusahaan, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam melakukan identifikasi dan mengukur risiko dalam berbagai area, mulai dari area strategis, kebijakan, finansial, operasional, dan area kerja lainnya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi kelemahan yang ada di pihak manajemen. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi adanya kemungkinan penipuan yang terjadi di dalam sistem atau masalah lainnya. Yang keempat, menjadi sistem checks and balance terhadap kontrol perusahaan. Dan yang kelima, proses audit berbasis risiko menawarkan banyak manfaat bagi seluruh perusahaan atau organisasi. Tahapan audit berbasis risiko. Yang pertama, ada penilaian maturitas risiko. Penilaian maturitas risiko dilakukan untuk melihat secara umum apakah manajemen telah menentukan, melakukan asesmen dan memitigasi dan memonitor risiko. Yang kedua, merancang perencanaan audit. Perencanaan audit dilakukan untuk membuat daftar kegiatan audit yang akan dijalankan dalam rentang waktu tertentu. Yang ketiga, pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit dilakukan dengan mendiskusikan dan mengobservasi kontrol yang telah diterapkan. Selanjutnya, aspek yang harus diperhatikan. Adapun aspek yang harus diperhatikan adalah yang pertama, dalam menerapkan audit berbasis risiko, auditor perlu mengidentifikasi wilayah area yang memiliki risiko yang menghambat pencapaian tujuan manajemen. Yang kedua, auditor dapat mengelola sumber daya auditnya berdasarkan hasil identifikasi atas kemungkinan dan dampak terjadinya risiko. Pendekatan audit berbasis risiko. Pendekatan audit berbasis risiko timbul karena beberapa hal seperti permintaan dan tekanan untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan perusahaan, keinginan stakeholder agar perusahaan dikelola secara lebih efektif, dan keinginan dari manajemen untuk memperoleh saran-saran perbaikan dalam kegiatan operasi. Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai seperti mengidentifikasi risiko kegagalan, kekeliruan, dan kecurangan, serta memberikan rekomendasi bagi audit untuk perbaikan operasinya. Yang kedua, memberikan dasar yang kuat bagi tim audit dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan dengan mempertimbangkan risiko salah satu yang terkait dengan risiko kegagalan, kekeliruan, dan kecurangan. Yang ketiga, kerangka untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas audit. Selanjutnya, keuntungan audit berbasis risiko bagi kantor akuntan publik. Yang pertama, proses audit dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Yang kedua, mengurangi risiko pelaksanaan audit. Yang ketiga, memberikan pendekatan audit sistematis dan unggul yang terfokus pada pengurangan risiko. Yang keempat, meningkatkan kemampuan auditor. Yang kelima, membantu pemahaman yang lebih baik atas operasi klien. Yang keenam, membantu auditor untuk dapat menjadi konsultan yang dapat dipercaya oleh klien.
Selanjutnya, keuntungan audit berbasis risiko bagi audit. Yang pertama, memberikan tingkat jaminan yang lebih tinggi atas proses dan hasil audit. Yang kedua, membantu meningkatkan proses manajemen dalam pengelolaan risiko dan proses pengendalian risiko perusahaan. Yang ketiga, memberikan nilai tambah bagi jasa audit melalui rekomendasi atau saran yang terkait dengan peningkatan kinerja organisasi dan bagaimana mengelola risiko operasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.